Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Harus Pak. Saya jam 7 di sini. Berikan penjelasan dulu. Kenapa kami baru terima? Pekerjaan saya banyak, Pak. Kurang ajar kau. Ya. Tolong dicatat ya kalimatnya ya. Oh ya, catat. Jadi saya jam 7 Catat. Rekam. Saya sudah di sini jam 7. Rekam. Kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan nomor 225 garing pit titik sus garing 2021 garing PN titik JKT tim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab selama 6 tahun penjara. Putusan nomor 225 garing pit titik sus garing 2021 garing PN titik JKT tim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 55 tahun garis miring 24 Agustus 1965. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Petamburan 3 RT 002 RW 004 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Agama Islam, pekerjaan guru agama Islam. Terdakwa ditahan dalam perkara lain. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum H. Munamar Esa dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225 garing pit titik sus garing 2021 garing PN Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 225 garing pit titik sus garing 2021 garing PN Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang. Setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar keterangan terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab selama 6 tahun penjara. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan nomor 26 asli 1 lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas meterai 6000 disaksikan oleh Mursal Fadilah SH dan Ita Musfita. Dipergunakan dalam perkara nomor 220.3/Pit-Sus/2021/PN JKT atas nama terdakwa Andi Tatat bin M. Ashar Toha. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Katlanto selaku Hakim Ketua, Mu'arif dan Suryaman SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didamping Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Haringin Sianturi selaku penuntut umum dan dibantu oleh Beni Hapsoro selaku panitera pengganti, dihadiri oleh terdakwa yang didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi terdakwa, demikian ya hasil dari musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP, saudara terhadap putusan ini mempunyai hak. Yang pertama, menerima atau menolak putusan hari ini dan mengajukan banding. Ya. Yang kedua, opsi kedua, saudara pikir-pikir dulu selama 1 minggu baru menentukan sikap untuk banding atau menerima. Kemudian hak yang ketiga adalah saudara dalam hal menerima putusan ini, saudara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu hak saudara yang tersantum di dalam pasal 196 KUHP.